Halo teman-teman pencinta cerita horor, selamat datang di Cerita Kegelapan. Program ini akan Anda terus dengar di YouTube IJK Production. Cerita episode pertama pada malam hari ini kita akan bercerita tentang suara-suara dari kuburan. Sebelum saya memulai cerita ini, teman-teman saya sarankan untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar admin selalu semangat untuk membuat cerita-cerita baru tentang cerita horor. Oke, tanpa menunggu waktu lama, kita mulai saja. Suara-suara dari kuburan malam. Di sebuah kota kecil yang tenang, terdapat sebuah kuburan tua yang terletak di pinggir kota yang sepi. Selama beberapa malam terakhir, beberapa warga setempat melaporkan bahwa mereka mendengar suara-suara aneh berasal dari kuburan tersebut di malam hari. Ada yang mengatakan bahwa suara-suara tersebut adalah suara orang yang bernyanyi dengan nada yang merdu. Sementara yang lain mengatakan bahwa suara-suara tersebut adalah suara tangisan yang menyedihkan. Meskipun tidak ada yang tahu pasti apa sebenarnya suara-suara tersebut, tapi semakin malam semakin banyak warga yang merasa terganggu oleh keberadaannya. Suatu malam, seorang pemuda bernama Andi yang sangat penasaran dengan suara-suara dari kuburan tersebut memutuskan untuk pergi ke sana dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Andi akhirnya sampai ke kuburan tua tersebut. Suasana kuburan terasa sangat angker dan mencekam. Andi merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara-suara yang terdengar sebelumnya terdengar semakin jelas dan membuat bulu kuduknya merinding. Andi berjalan menuju ke sebuah makam yang terlihat paling tua dan paling besar. Suara-suara yang merdu dan menyedihkan semakin terdengar jelas. Namun, ketika Andi memasuki makam tersebut, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dalam makam tersebut, ia menemukan seorang wanita muda yang sedang bernyanyi dengan suara yang merdu. Wanita itu sangat cantik dan dengan rambut panjang yang terurai dan gaun putih yang indah. Namun, ketika wanita itu berhenti bernyanyi dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Andi, wajahnya pun berubah menjadi penuh dengan luka dan robekan. Andi merasa ketakutan dan segera berlari keluar dari makam tersebut. Setelah itu, suara-suara aneh dari kuburan malam semakin berhenti dan tidak terdengar lagi. Namun, Andi tidak pernah bisa melupakan kejadian yang menakutkan itu. Dia selalu merasa bahwa kehadiran wanita cantik di dalam makam tersebut memiliki sebuah makna yang lebih dalam dan menyimpan sebuah rahasia yang mengerikan. Setelah kejadian itu, Andi mulai merasa terganggu dan seringkali terbangun di tengah malam karena bermimpi buruk. Dia merasa bahwa suara-suara aneh dari kuburan malam itu masih menghantui dirinya. Andi akhirnya memutuskan untuk kembali ke kuburan malam itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Andi kembali ke kuburan, suasananya terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Suara-suara aneh terdengar semakin keras dan suasananya semakin angker. Andi merasa bahwa ia sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat.
Ia kemudian mendekati makam tempat ia menemukan wanita muda yang cantik dan memasukinya lagi. Namun, Andi terkejut ketika ia melihat bahwa wanita itu tidak ada di dalam makam lagi. Sebaliknya, di dinding makam tersebut tertulis sebuah pesan yang mengerikan. Kamu sudah menemukan rahasia kami. Sekarang, kamu harus tetap tinggal di sini bersama kami untuk selamanya. Andi merasa ketakutan dan ingin segera keluar dari makam itu. Tetapi suatu kekuatan tak terlihat menghalanginya. Kemudian tiba-tiba saja sebuah suara misterius terdengar dari dalam makam dan mengatakan, "Kamu sudah melihat rahasia kami. Sekarang kamu harus tetap bersama kami. Kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini lagi." Andi merasa sangat ketakutan dan mencoba untuk berbicara dengan suara tersebut. "Tolong, biarkan saya keluar dari sini. Saya tidak ingin tinggal di sini selamanya." Suara-suara misterius itu kemudian menjawab dengan nada dan kalimat yang sama. "Kamu harus tetap tinggal di sini selamanya bersama-sama dengan kami. Kami akan menjadi bagian dari kamu." Andi kemudian berteriak dengan keras, "Tidak! Saya tidak akan tinggal di sini. Saya akan menemukan jalan keluar." Setelah Andi berteriak, kekuatan yang menghalangi Andi tiba-tiba menghilang dan Andi dapat keluar dari makam tersebut. Andi segera berlari dan meninggalkan kuburan malam itu tanpa melihat ke belakang lagi. Setelah kejadian itu, Andi tidak lagi berani kembali ke kuburan malam itu. Namun, suara-suara aneh yang ia dengar dari kuburan itu tetap menghantui dirinya di malam-malam selanjutnya. Andi merasa bahwa ia sedang diawasi dan diikuti oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat. Suatu malam ketika Andi sedang berjalan pulang dari kerja, ia melihat bayangan hitam yang aneh diikuti oleh suara-suara aneh yang ia dengar dari kuburan malam itu. Bayangan hitam tersebut mengikuti Andi dan semakin dekat ke arahnya. Andi merasa sangat ketakutan dan mencoba untuk berlari. Tetapi bayangan hitam tersebut semakin cepat dan semakin dekat. Andi kemudian berhenti dan berteriak, "Siapa kamu? Kenapa kamu mengikutiku?" Suara misterius kemudian terdengar, "Kamu sudah melihat rahasia kami. Sekarang kamu harus tetap bersama-sama dengan kami." Andi merasa sangat ketakutan dan mencoba untuk melarikan diri. Tetapi bayangan hitam itu tetap mengikutinya. Kemudian suara misterius itu kembali terdengar dengan nada dan kalimat yang sama. "Kamu harus tetap tinggal di sini bersama-sama dengan kami. Kamu akan menjadi bagian dari kami." Andi kemudian berteriak dengan keras, "Tidak! Saya tidak akan menjadi bagian dari kamu. Biarkan saya pergi." Setelah Andi berteriak, bayangan hitam tersebut tiba-tiba menghilang dan suara-suara aneh itu tidak terdengar lagi. Andi merasa lega dan kemudian melanjutkan perjalanan pulangnya. Namun, Andi tiba-tiba merasa sesuatu yang aneh pada dirinya. Ia merasa bahwa sesuatu yang tidak bisa dilihat sedang melekat pada dirinya.
Andi kemudian berteriak lagi, "Siapa kamu? Lepaskan aku!" Suara misterius itu kemudian terdengar kembali, lagi dan lagi. "Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Kamu tidak bisa pergi lagi." Andi merasa sangat ketakutan dan mencoba untuk menarik apa yang melekat pada dirinya. Setelah beberapa saat, Andi berhasil melepaskan sesuatu yang melekat pada dirinya. Ia kemudian berlari pulang sambil merasa ketakutan dan terkejut dengan kejadian yang ia alami. Beberapa hari setelah kejadian itu, Andi mulai merasakan perubahan pada dirinya. Ia sering merasa lelah dan lemas, dan sering merasa seperti ada yang mengambil energi dari tubuhnya. Suatu malam, ketika Andi sedang tidur, ia mendengar suara yang sangat aneh dan menakutkan dari luar rumahnya. Suara tersebut terus menggema dan semakin keras, membuat Andi merasa sangat ketakutan. Andi kemudian berjalan menuju jendela dan melihat keluar. Ia terkejut melihat bayangan hitam yang aneh di luar rumahnya. Suara-suara aneh yang ia dengar tampaknya berasal dari bayangan tersebut. Andi kemudian memutuskan untuk keluar dan melihat apa yang terjadi. Ketika ia berjalan ke arah bayangan tersebut, ia merasakan sesuatu yang aneh dan dingin pada kulitnya. Ia kemudian melihat bayangan tersebut semakin dekat dan semakin besar. Saat bayangan tersebut sudah sangat dekat, Andi tiba-tiba merasakan sentuhan yang dingin dan lembut pada lehernya. Ia kemudian berteriak dengan keras, "Siapa kamu? Lepaskan aku!" Suara misterius itu kemudian terdengar kembali dengan kalimat yang sama. "Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Kamu tidak bisa pergi lagi." Andi kemudian merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Ia merasa bahwa tubuhnya sedang direkam oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat. Andi kemudian berteriak lagi, "Aku tidak akan menjadi bagian dari kamu. Lepaskan aku!" Setelah Andi berteriak, bayangan hitam itu tiba-tiba menghilang dan suara-suara aneh itu tidak terdengar lagi. Andi kemudian berlari pulang dengan kencang sambil merasa sangat ketakutan dan terkejut dengan kejadian yang ia alami. Setelah kejadian itu, Andi memutuskan untuk tidak lagi mendekati kuburan malam tersebut dan mencari bantuan dari paranormal. Setelah dilakukan beberapa ritual dan pembersihan, Andi kemudian merasa ia kembali normal dan suara-suara aneh yang ia dengar tidak terdengar lagi. Namun, Andi selalu merasa bahwa ia selalu diawasi oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ia merasa bahwa pengalaman mengerikan yang ia alami akan selalu menghantui dirinya. Itulah tadi kisah suara-suara dari kuburan malam yang tentu menegangkan dan mengerikan. Untuk teman-teman, silakan subscribe, like, komen, dan share. Admin sarankan untuk memakai headset dan memberitahukan kepada teman-teman kalian bahwa akan selalu ada cerita-cerita horor yang menarik di Cerita Kegelapan. Hanya ada di IJQ Production. Thank you telah mendengarkan dan menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cekidot.